Ah, itu dia batu bara. Kondisi batu bara. Ya. Ini adalah salah satu dampak karena ini terlalu lama dilakukan pembiaran. Yang rugi siapa kan? Gitu. Iya, betul. Jadi makanya ini harus bermitra, bekerja sama. Bagaimana kita mendukung supaya ini lebih eksis dan jadi lebih baik lagi. Iya, betul. Karena kelancaran transportasi ini akan bisa menghemat biaya-biaya dari cost dari perusahaan itu. Betul. Yang namanya perusahaan itu profit oriented. Profit oriented itu adalah mencari keuntungan. Bohong dia kalau tidak mencari keuntungan. Kalau mencari keuntungan terus bersinergi. Jalan yang dilewati itu harus diperbaiki juga. Iya, betul. Oke, bayar pajak ke negara, silakan pajak negara. Ya, tapi kondisi yang seperti ini juga diperhatikan juga gitu. Itu namanya ada CD, Community Development atau CSR dan sebagainya. Ini ditumpangkan di sini. Jadi bantulah dengan sedikit ini kan kita partisipasi semuanya gitu. Siap. Ini fakta di lapangan. Iya, siapa betul. Semuanya. Assalamualaikum, rekan-rekan, selamat siang. Siang ini kita kedatangan tamu anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Mardianto Manan. Jadi kunjungan ini dalam rangka melihat secara dekat jalan elak yang rusak. Jadi akan kita dengarkan seperti apa masukan-masukan beliau untuk Dinas PUPR Provinsi Riau dalam perbaikan jalan elak air molek sehingga truk-truk penghasil berat bisa melewatinya dengan baik. Seperti apa nanti rekan-rekan, jangan lupa subscribe HP channel, like and share. Kita bergerak nanti ya. Baik. Kenapa? Ya. Saya sudah bertahun-tahun buka ke Mardianto Manan, Modol Mardianto Manan lah. Iya, betul. Jembatan timbang itu hanya menimbang uang 5.000, 10.000. Betul. Akhirnya mobil berhenti di pinggir jalan. Setiap ada jembatan timbang pasti di depan jalan itu rusak. Artinya apa? Yang ditimbang keneknya dengan uangnya, mobil tadi timbang. Iya, betul. Ini kan fakta di lapangan. Artinya apa? Pemerintah, instansi terkait, aparat tak mampu untuk membagikan itu. Sekarang ada F-Ban, penyelamat aset negara datang memberi ini. Ini perlu kita dukung. Selagi tetap kata gilo-gilo kita dong. Kan? Mana-mana, baru main pakang-pakang begitu. Apa gentleman? Tidak anarkis. Tapi ada persoalan lain, Bang Abang atau ingin mendukung kita itu lain persoalan. Tapi tidak ada yang bisa di negara ini berhentikan odol dulu. Kalau berat harusnya subuh 8 ton, 20 ton, 5 ton. Mana aparat? Dapat kontraan itu kan hanya dibolehkan lewatnya sumbu ada MST-nya 8 ton. Berapa ton? 8 ton. Kalau 8 ton kita sepakat dengan 8 ton. Apabila masuk 10 ton, 2 ton harus dibongkar. Idealnya kan gitu. Tapi fakta di lapangan disediakan untuk 8 ton, orang masuk 10 ton, 12 ton, 15 ton. Ya kan? Para penentu kebijakan yang dibayar dengan menang itu tak mampu untuk masyarakat itu. Nah, dengan tidak kemampuan itu keluarlah peran aktif dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang bersahabat seperti ini. Ini adalah sangat kita dukung. Saya atas nama DPRD Provinsi Riau, Komisi 4 bidang infrastruktur dan pembangunan ada ini harus kita semua. Tapi sepanjang kita dengan baik-baik dan koridor hukum, tentu kita tidak boleh pula kepada. Itu dia. Jadi Bapak Dewan, untuk anggaran perbaikan selama ini di Jalan Ela ini kan terus ini pemeliharaannya. Kami beberapa hari lalu melihat ke lokasi, itu secara teknisnya untuk pengaspalan itu lebih bagusnya di rigid semen karena dengan labilnya tanah itu sepertinya akan berulang-ulang terus kerusakan ataupun amblas daripada aspal tersebut. Jadi tonasi yang berat-berat gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana ini? Usulan ke Dinas PUPR-nya? Jadi kalau persoalannya apakah aspal dan rigid tadi itu adalah persoalan kontur, topografi dan jenis tanahnya tadi. Betul. Kalau tadi jenis tanah di sana mungkin bersifat gambut ataupun tidak gambut tapi tanahnya lunak, artinya kalau dibangun apapun dia akan cepat rusak. Bisa saja alternatif dengan rigid tadi. Tapi itu juga tidak menjadi persoalan. Tidak harus kewajiban seperti itu juga. Karena juga kita berbasis anggaran dan kemampuan gitu ya. Tapi kalau boleh menyarankan, kalau boleh pilih memilih, tentu harusnya kita rigid karena dengan rigid tentu lebih akurat, lebih
kokoh dan lebih bagus nantinya. Baik. Tapi sepanjang landasannya tetap dengan kondisi katakan tanah lunak, mau dirigit, mau apakan dia tetap temporer juga nantinya. Terus jadi apapunnya penting kondisi existing itu perlu kita pelajari. Seperti apa jenis tanahnya, berapa kedalaman lunak dan kerasnya, itu baru lakukan. Nanti baru muncul rigid atau tapi itu kita serahkan kepada ahli nanti itu. Tapi kalau lebih memilih kita minta rigid, saya setuju itu. Karena idealnya rigid itu memang secara kondisi isinya lebih awet, lebih tahan. Cuma biayanya kalau lebih banyak skeptik. Satu lagi saya sebagai masyarakat, kami menyambut baik datang Pak Dewan. Itikat baiknya ini sidak lah. Tidak. Ada sekalian jalan sidak. Rekan-rekan, kita akan minta tanggapan dari Bapak anggota Dewan juga mengenai proses kelanjutan daripada jalur 2 di Air Molek yang kini baru sampai di depan kantor Telkom Air Molek. Jadi persoalan jalan elak ataupun melanjutkan jalur 2 itu memang secara secara kita teori pengembangan wilayah dan kota itu memang sudah sepantasnya untuk membuat jalur 2 seperti kita harapkan tadi. Karena kota Air Molek ini kota lama loh Pak. Saya kawan-kawan kalau ada menyukan jadi kabupaten saya setuju itu. Karena Amrin ini iya. Saya di Teluk Pantan waktu ibu kita memisah dulu, saya ikut memperjuangkan itu. Artinya Air Molek ini lebih tua dari apa? Saya nengok toko bangunan tua itu. Jadi tadi bicara jalur 2, memang kota-kota besar umumnya memang tidak hanya jalan satu seperti jalan kampung lagi. Kita sudah kota lama, kota tua, bahkan kota bersejarah Air Molek. Jadi jalur 2 itu memang sudah kebutuhan. Tidak perlu diresak lagi, sudah kebutuhan. Cuma tentu persoalannya yang harus kita siapkan kondisi existing itu kalau bahasa kita itu kondisi di lapangan itu harus siap juga. Kalau jalan kondisi yang sekarang hanya satu jalur, jalannya sempit, kalau dibuat jalur 2 tentu koridor kiri kanan terus kita lebarkan. Persoalannya tentu kita harus bersepadu pula. Kalau kita orang Melayu bersepati kita itu bisa nanti apakah ganti rugi ganti untung yang kiri kanannya untuk diapakan. Karena bagaimanapun jalur 1 jadi jalur 2 pasti butuh ruang-ruang yang lebih luas untuk mengapakan dari median jalan sampai ke kiri kanannya. Kalau persoalan mendukung, saya mendukung, sangat mendukung itu. Karena saya adalah orang perencanaan wilayah, orang perencanaan kota itu diapakan. Karena wajah sebuah kota itu adalah terletak di ibu kotanya. Masuk ke Air Molek, ibu kotanya Air Molek. Masuk ke Kuanseng, ibu kotanya Teluk Pantan. Renang, ibu kotanya Renang itu, gitu kan? Harus itu. Baik, rekan-rekan, saat ini penyerahan surat Forum Penyelamat Aset Negara kepada Bapak anggota DPR Provinsi Riau yang akan diserahkan oleh Bapak Hamdan kepada Bapak Mardianto Manan MT selaku anggota DPR Komisi 4 Pembangunan Provinsi Riau. Baik, diterima. Kalau dilanjutkan dan tidak lanjuti. Kalau nanti tidak lanjuti, ditelepon, dipaksa, diangkat terus itu. Terima kasih Bapak anggota DPR. Jadi ini yang perlu kita ada di apa saya buat. Saya bilang pada PU kemana ini tolong perhatikan. Kalau ini terlalu dibiarkan lama-lama, apalagi seperti kasus jalan Ela ini, sekarang masih damai-damai Pak. Kalau sempat ada provokator, kalau sempat ada orang menghasut yang A di sana, pihak kita di sini, pihak di sana, nanti terbawa lagi, nanti dibawa ke ranah-ranah, bisa saja kita buka serangan. Siapa anda beberapa kan begitu lagi nanti. Cuman padahal kita secara kepedulian kita aja untuk membangun. Maka kepedulian tadi itu yang saya jawab. Ini yang sangat saya hargai itu karena aparatur negara, apakah disub, kepolisian atau apa, tak bisa menghambat itu dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan. Di sana jelas pasal demi pasal membuktikan bahwa mobil yang bertonase itu dilarang lewat pada jalan tertentu. Makanya ada LST 8 atau berapa gitu. Makanya dalam undang-undang itu jelas ada sanksi. Baik, rekan-rekan, saat ini Bapak Mardianto Manan meninjau daripada kondisi jalan jalur 2 yang rusak oleh truk-truk tonase berat, tepatnya di depan Ira Motor. Inilah kondisinya, rekan-rekan. Jadi kita langsung membawa anggota DPR Provinsi Riau untuk melihat secara nyata kondisi jalan rusak yang ada di jalur 2 Air Molek. Nah, ini dia kondisinya, rekan-rekan.
Ah, itu dia batubara. Kondisi batubara. Ya. Ini adalah salah satu dampak karena ini terlalu lama dilakukan pembiaran. Yang rugi siapa kan? Gitu. Iya, betul. Jadi makanya ini harus bermitra, bekerja sama. Bagaimana kita mendukung supaya ini lebih eksis dan jadi lebih baik lagi. Iya, betul. Karena kelancaran transportasi ini akan bisa menghemat biaya-biaya dari cost dari perusahaan itu. Betul. Yang namanya perusahaan itu profit oriented. Profit oriented itu adalah mencari keuntungan. Bohong dia kalau tidak mencari keuntungan. Kalau mencari keuntungan terus bersinergi. Jalan yang dilewati itu harus diperbaiki juga. Iya, betul. Oke, bayar pajak ke negara, silakan pajak negara. Ya, tapi kondisi yang seperti ini juga diperhatikan juga gitu. Itu namanya ada CD, Community Development atau CSR dan sebagainya. Ini ditumpangkan di sini. Jadi bantulah dengan sedikit ini kan kita partisipasi semuanya gitu. Siap. Ini fakta di lapangan. Siapa yang betul. Semuanya. Lebih itu nanti. Baik, rekan-rekan, saat ini kita bersama anggota DPRD Provinsi kalau kami tidak melebihi, kami tak dapat untung katanya kan? Tak dapat sampai apa gitu. Itu urusan kalian. Secara lokasi kondisi jalannya apa? Jalan elak di air molek ini, rekan-rekan. Ini kalau pun dengan peninjau ini bisa segera memanggil SPU Provinsi Riau mungkin untuk melaksanakan perbaikan. Yang terbalik kemarin di mana? Di situ, Pak. Situ tuh. Kita akan melihat secara langsung. Terbalik otang tuh. Dikirim gambar terbalik saya panggil sama dia. Terbalik yang ada tuh di Jalan Elak. Gambar kita bawa. Baik, rekan-rekan, saat ini kita melihatkan di mana posisi mobil truk batubara yang terbalik kepada anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Mardianto Manan. Seperti apa kondisi jalan Elak ini? Inilah kondisinya, rekan-rekan. Baik, rekan-rekan, saat ini kita di Jalan Elak Batu Gajah. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak anggota DPRD, Bapak Mardianto Manan, melihat secara langsung tanda tonase 8 ton yang telah dibuat oleh Dishub. Ya. Jadi menurut Bapak bagaimana ini dengan telah terpasangnya tanda tonase ini? Ya, artinya kalau ini dibuat oleh Dinas Perhubungan, dibuat oleh Dinas Perhubungan, pasti secara tidak langsung kita sudah terstempel, sudah dilegalisasi. Artinya disahkan oleh aparat negara yang berkepentingan, instansi terkait yang berkepentingan, bahwa dia tanda kutip menghalalkan kegiatan itu. Kenapa? Karena ini menguntungkan bagi negara. Kalaulah ini tidak dibuat oleh tapi kalau seandainya kegiatan kita salah, apa Dishub obligasi membuat ini? Artinya apa? Kalau ini dibuat dari Dishub, dikerjakan oleh Dishub dan sebagainya, artinya kegiatan kita ini dinilai positif bagi mereka. Ya kan? Yang harusnya di kegiatan mereka kita lakukan kegiatan. Harusnya kita menjaga itu dong. Terima kasih. Sekarang kita lakukan yang terbaik. Terima kasih. Ya, itulah tadi rekan-rekan peninjauan secara langsung oleh Bapak anggota Dewan Provinsi Riau, Komisi Pembangunan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Harpen Channel, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.